Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yulianti dari kelas 12 PO1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang yang terjadi dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Awal mula pertempuran ini karena tawanan Jepang yang kabur saat akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Setelah itu, Jepang melakukan serangan mendadak kepada warga, bahkan tersiar kabar bahwa Jepang memberi racun pada cadangan air minum warga Semarang. Untuk memastikan, Dr. Karyadi melakukan uji laboratorium. Namun, Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang yang mengakibatkan para warga Semarang marah dan terjadinya perang. Kronologi pertempuran 5 hari di Semarang. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Pada saat itu, pasukan Kido Butai berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal karena keberaniannya, dan untuk maksud mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegah dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kembatai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang, reservoir Siranda di Candi Lama. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara, Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi, kepala laboratorium Purusara, segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju ke reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu. Namun, Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya, Dr. Sunardi tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata, dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan.
Ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro, dan pimpinan TKR berunding dengan Komandan Tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat ketika Brigadir Jenderal Betel dengan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu kemudian melucuti senjata dan menawan para tentara Jepang. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran 5 hari di Semarang. 1. Dr. Karyadi, dokter yang akan mengecek cadangan air minum di daerah Candi yang kabarnya telah diracuni oleh Jepang. Ia juga merupakan kepala laboratorium Dinas Pusat Purusara. Yang kedua, Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang ketiga, Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza Sidarta, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wongsonegoro. Yang keempat, Mayor Kido, pemimpin Kido Butai, pimpinan Batalion Kido Butai yang berpusat di Jatingaleh. Yang kelima, Dr. Sunarti, istri Dr. Karyadi. Keenam, Kasman Singodimejo, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Yang terakhir, Jenderal Nakamura, perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Pasukan yang terlibat dari pihak Indonesia. 1. PKR Darat yang terdiri dari Resimen 21 dan Resimen 22. 2. PKR Laut dan PKR Udara. 3. Seksi Polisi Istimewa. 4. Laskar Amri dan Laskar Pesindo. Sedangkan pasukan yang terlibat dari pihak Jepang adalah Batalion Kido, yang kedua Batalion Yagi, yang ketiga Kompi 1, dan yang terakhir sipil yang dipersenjatai. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950. Diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Desain tugu dikerjakan oleh Salim, sedangkan relief pada tugu dikerjakan oleh seniman Hendro. Bangunan ini terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran di Semarang, yaitu di pertemuan antara Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Lawang Sewu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.